مولاي صل وسلم دائما أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali puji dan syukur kita munajatkan ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Hidayah dan taufiknya memampukan kita untuk hadir dan bersabar berhimpun di majelis penuh berkah dan rahmat ini. Kita berdoa semoga berkah dan rahmat ini akan terus mengalir atas kita dan keluarga kita di rumah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam mari bersama kita sanjungkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulmihi fid dharain amin. Wal maqalatus sadisatu wal 'ishruna. Adapun pelajaran yang ke-16 ke-26, maaf. Pelajaran yang ke-26 berisi tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati yuhibbunal khamsa minal asya'i wa yansawunal khamsa minal umuri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, datang suatu masa di mana umatku lebih mencintai 5 hal yang akibatnya mereka melupakan dan melalaikan 5 hal yang lain. Bapak Ibu jemaah sekalian, ada masa di mana umatku kata beliau itu cenderung lebih mencintai 5 perkara yang berakibat melupakan 5 perkara yang lain. Padahal yang lebih dicintai itu tidak lebih baik, yang dilupakanlah yang lebih baik. 5 hal yang lebih dicintai itu sesaat atau fana. Yang dilupakan adalah kekekalan dan keabadian. Mari kita renungkan kira-kira prediksi Nabi. Kan yuhibbuna dunya wa yansawunal akhirata. Kelak umatku itu lebih condong mencintai dunia dan melupakan akhiratnya. Dunia dia tidak menikmati kecuali
seusia dia hidup yang tidak lebih dari 100 hari, 100 tahun. Kalau kita menggunakan estimasi usia Nabi itu kan sampai 62-63 tahun saja. Selebihnya itu bonus. Yang kurang dari usia itu kemudian meninggal berarti didiskon. Nah, kita ini masuk yang didiskon apa yang dibonusi, Pak? Yang saat ini usianya lebih dari 26 atau 62 atau 63 itu berarti sudah masuk usia bonus berarti. Di dunia cuman seumur itu, di akhirat khalidina fiha. Mana mungkin kita memprioritaskan waktu kita, tenaga kita, dan pikiran kita tercurah penuh untuk hal yang sifatnya sementara, lalu kemudian melupakan yang abadi dan kekal. Meskipun kekekalan kita di akhirat itu tidak seperti kekalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebut kalau kekalnya manusia itu dengan kata khalidina fiha, khalada yakhludu. Kekalnya Allah itu baqa, baqiya yabqa. Bedanya apa? Bedanya khalada yakhludu dan baqiya yabqa itu adalah kalau khalada yakhludu itu ada awal dan ada akhirnya. Cuma kapan akhirnya wallahu a'lam. Sedangkan baqiya yabqa itu kekalnya itu tidak awal, tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Makanya kekekalan Allah itu diungkap wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau kekalnya umat manusia apakah di surga atau neraka itu digambarkan dengan khalidina fiha. Tapi mari kita renungkan sekarang. Kalau kita melupakan masjid, melupakan tegak berdiri, rukuk membungkuk, sujud bersimpu hanya untuk mengejar kesenangan dunia saja, inilah yang mungkin dalam lingkaran prediksi itu. Oh, hidup itu 2 kali, mati juga 2 kali loh. Apakah kita meratapi dan menyesali diri seperti itu? Enggak, mungkin saat di dunia mari kita iling bahwa ada hidup sebelum mati dan hidup sesudah. Badannya besar pakai ukuran S. Panggungnya itu dibuat ngadep ke kuburan, Pak. Itu menunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwasanya orang itu ya Allah, kecintaannya kepada kehidupan sampai melupakan kalau dia mau mati. Hidup itu mesti saat ini, tapi mati itu pasti setiap saat. Saya ulangi lagi, hidup itu pasti saat ini, tapi mati itu bisa setiap saat. Nah, kalau sudah kematian dilupakan, apa yang terjadi, Pak? Kerusakan. Sehingga kita bersama-sama tidak akan lagi memperhatikan mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Wis pokoknya hidup itu. Kita membiayai hidup kita itu tidak mikir lagi pakai yang halal atau pakai yang haram. Pokoknya hidup. Padahal maaf, kata kiai saya dulu menjelaskan begini,
Jangan dikira malaikat Israel itu jauh detik ini dari kita. Malaikat Israel itu tinggal sejengkal saja dengan kita. Dia hanya nunggu perintah dan pas pada waktunya. Loh Pak, saya kok tetap hidup sampai sekarang? Nanti belum waktunya. Karena kalau sudah waktunya, malaikat Israel tidak akan menunda meskipun sedetik. Kalau belum waktunya juga tidak akan lebih cepat dari waktu itu. Pertanyaannya, apakah pada prediksi kedua ini kita masuk? Berlebih kita mencintai dunia, tapi kita lupa mati. Kemudian yang lega, lapang, dan tinggi-tinggi, wayansaunal kubur, melupakan kuburan. Kayak kita akan terus tidur di atas ranjang empuk, kamar yang sejuk, luas kamarnya, bahkan di kamarnya kalau kebelet pipis tak perlu keluar kamar, ada sudah di kamarnya. Bahkan kalau haus tidak perlu keluar rumah karena dispenser ada di kamarnya. Dia lebih mencintai nyenyaknya tidur di dunia, di rumahnya, melupakan kubur. Padahal kubur itu lebih panjang untuk kita tempati dibandingkan ranjang kita. Siapa yang mengatakan di antara kita yang lebih lama tidur di ranjang dibandingkan di liang lahat? Coba kalau kita undur bagaimana cara tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh guru-guru kita. Nabi itu kalau tidur satu kepalanya di utara, yang kedua miring ke arah barat. Tidak terlentang, tidak tengkurap, tapi miring ke arah barat, miring ke arah kanan. Jangan kalau pernah masukkan jenazah ke liang lahat, posisinya kayak apa, Pak? Kayak itu ya. Kepalanya di mana? Utara. Miringnya ngadep ke mana? Kanan ke barat. Tempat tidur kita saat di liang lahat, bantalnya apa, Pak? Onde-onde, cuman dari tanah. Saat di ranjang kita tidurnya gulingnya empuk, saat di liang lahat sama, itu diganjel ke sana kemari. Tidak boleh masukkan jenazah ke liang lahat lalu kemudian pluk tengkurap begitu, nggak boleh. Masya Allah. Disebutkan wahia al-qusur itu apa? Wahia diyarun kabirotun, rumah yang besar. Senang dan cenderung cintai rumah yang besar sampai melupakan kubur. Muhsinatun bil khitan, yang dilindungi oleh pagar yang tinggi. Itu yang kita senangi. Begitu mati, selesai. Itulah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sesekali berkunjung atau ziarah ke makam, supaya kita setidaknya mensurvei, cepat atau lambat saya kayak ini. Enggak, insya Allah enggak berebut kok, Pak. Tempat kalau di kuburan itu enggak berebut. Kalau di dunia itu kadang beli tanah, tanahnya sengketa. Mau bangun rumah sudah dibangun, ternyata tanahnya sengketa.
Tapi kalau di kuburan, insya Allah tidak ada sengketa. Bahasanya kiai dulu, kalau kita hidup di rumah kita, itu kita butuh tenaga, butuh biaya untuk membangunnya. Kalau mati tempat kita itu sekaring geblak kita. Sudah, gak usah bingung-bingung nanti booking tempat, gak usah. Karena keluarga kita sudah pasti mencarikan. Berarti kalau kita masih ingat kuburan, berarti kita lepas dari lingkaran prediksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu apa tadi? Ingat akhirat. Cintailah dunia, tapi jangan melupakan akhirat. Cintailah hidup, jangan melupakan mati. Cintailah rumah kita yang megah dan mewah, tapi jangan lupa kubur. Kubur itu kan sifatnya cuma dua, Pak. Gelap, sempit. Betul? Bagaimana gelap? Saya berkali-kali kalau ada tetangga meninggal itu turun untuk memasukkan jenazah ke liang lahat. Biasanya setelah diletakkan ke liang lahat, dibuka ini, agar supaya nempel ke tanah. Karena Nabi berpesan, tempelkan pipiku ke tanah jika kalian memakamkanku. Maka itu kemudian menjadi contoh. Setelah sudah selesai miring ngadep ke barat, kepala di utara, lalu kemudian saya tanya biasanya, diadzankan apa enggak? Kalau keluarganya diadzankan, saya adzankan. Kalau enggak, ya enggak sudah. Adakah yang berpesan enggak usah pakai adzan? Ada. Enggak usah adzan Ustaz ya, oh enggak apa-apa. Adzan, saya siap tok pokoknya, los pokoknya, gak rewel blas pokoknya. Adzan tak adzani, enggak ya wis gitu. Kadang-kadang ada yang rewel, mau diadzan itu jangan gitu. Bid'ah. Ini kan golongannya yang enggak los ini, enggak rewel. Golongan rewel ini. Lah iya. Waktu hidup itu loh, ada adzan enggak pernah didengeri, mati diadzani enggak boleh. Kan angel, Pak. Enggak pernah ke masjid. Begitu datang ke masjid bukan sholat, malah disolati. Maka kalau kita suruh milih, ayo ke masjid, disolati apa sholat? Karena kalau ke masjidnya disolati, itu berarti terakhir sudah. Begitu di kuburan diadzani tidak boleh, padahal tidak pernah dengar adzan. Wah, masa sih Pak? Kalau Jumatan itu Pak gimana? Tidur dah. Dan Jumatan tidur, nggak dengar adzan. Tiba-tiba terjaga, tengah sudah komat. Lalu kemudian dia ngomong, wah ini masjid sesat ini katanya. Kenapa? Masa tidak ada adzannya, langsung komat katanya. Terus kamu begitu datang ke sini tadi ngapain? Langsung tidur. Lah itu apa? Bukan masjid sesat. Ya Allah. Lalu kemudian setelah dikubur, saya ngebayangin waktu masang papan itu, Pak. Ya Allah. Tadi dua sifatnya apa? Sempit, gelap. Jenengan enggak boleh request. Aku nanti request ya agak legaan dikit liang lahatnya begitu. Nggak boleh. Itu udah standarnya. Begitu sudah diuruk, ditalkin apa enggak? Nggak usah talkin, ceramah. Aneh-aneh. Ada pertanyaan begini. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengadakan?
Sekarang pertanyaan dibalik. Saudara kita ada sebagian yang tidak mau kalau keluarganya itu setelah dimakamkan ditalkini. Tapi ada yang ceramah. Pertanyaannya, setelah Rasulullah meninggal siapa yang ceramah? Siapa yang ceramah? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering saya tanyakan. Ditalkini tidak boleh katanya karena tidak ada dalilnya. Sementara ceramah. Bapak Ibu sekalian, kita saat ini berada di alam dunia. Di bawah kita adalah alam yang luas katanya. Lalu saya tanya, ditalkin katanya tidak ada yang dalilnya. Sekarang dalilnya ceramah setelah memakamkan itu ada apa enggak? Kalau ceramah, siapa yang waktu Nabi meninggal yang ceramah siapa? Enggak ada toh. Kan sama-sama ada adanya. Itu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, wa yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Umatku nanti ada loh masanya di mana mereka lebih mencintai harta benda sampai dia lupa kalau harta bendanya itu akan dihisab. Ingat, punya harta kekayaan itu dua kemungkinannya. Pertama, yang halal dihisab, yang haram disiksa. Selagi kita punya harta, mesti salah satunya. Yang haram disiksa, yang halal dihisab. Pak, saya pengen kaya, punya harta benda banyak, tapi saya tidak mau dihisab dan tidak mau diazab. Tidak bisa. Makanya ada kisah bahwa orang yang paling terakhir kisahnya itu siapa? Nabi Sulaiman. Kenapa? Yo kaya itu. Kaya itu kalau di dunia enak, tapi di akhirat ngeruweti, Pak. Coba saja sekarang jenengan kaya, jangankan di akhirat, sampean jadi anggota dewan. Pasti sampean diminta oleh KPK apa yang disebut dengan LHKPN. Apa itu LHKPN, Pak? Laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Yang jadi anggota dewan biasanya tanya itu. Kalau DPR-nya kayak saya, Dewan Pengajian Rutin enggak ada laporan itu. Tidak ada yang tanya. Nah, tapi kalau anggota DPR betulan, itu ditanya LHKPN-nya. Nah, itu kan bagian hisab. Kalau yang dilaporkan 2 mobil seumpama, mobil A, mobil B, tiba-tiba pakai mobil C. Loh, kok tidak dimasukkan LHKPN? Diselidiki. Dalam setahun nanti laporan lagi. Kalau dalam setahun setelah menjadi penyelenggara negara atau pejabat negara, kok melesat? Loh, 1 tahun kekayaannya itu katakan naik 1000% katakan. Pasti tidak tenang tidur sampean. Itu pasti sudah disadap itu. Masa kekayaannya awal jadi DPR katakan 1,3 miliar, begitu jadi DPR langsung melesat, kekayaannya itu dilaporkan di harta kekayaannya itu jadi 15 miliar. Disadap, yakin disadap sampean, Pak. Itu baru di dunia. Saking khawatirnya kalau dilaporkan harta kekayaannya itu, kadang ada yang dititipkan loh. Ada keluarga saya didatangi oleh yang orang dari yang halal dihisab. Wena apa ndak dihisab itu sering dan berulang saya contohkan. Hisab itu begini, Pak. Antara orang miskin dengan orang kaya itu nanti jarak tercepat
Jarak tercepat masuk surganya itu 500 tahun. Jarak tercepatnya itu. Orang miskin yang solih, orang kaya 100 tahun lebih cepat masuk surga dibandingkan yang kaya yang solih. Kenapa? Ya lama dihisapnya itu, Pak. Sebelum clear and clean, tidak bakalan masuk surga. Mana mungkin, maaf, si A masuk ke minimarket hanya ambil ciki harganya 5.000 dengan si B yang bawa satu troli penuh. Urusannya di kasir cepat mana? 5.000 sebungkus ciki atau yang troli? Mungkin yang 5.000 ciki ini habis cikinya, hitung belum selesai. Makanya monggo, kalau kita nyari harta itu boleh, nyari kekayaan itu boleh, memang dianjurkan, tapi tetap kudu eling bahwasanya yang halal dihisab, yang haram disiksa. Yang terakhir, yang kelima, wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Umatku nanti itu lebih cenderung, lebih condong mencintai makhluk manusia dibandingkan mencintai penciptanya. Contohnya begini, jenengan pas ngobrol ada kopi sambil merokok, ada ubi goreng sama singkong goreng, ngobrol berlima. Pas pakai seragam kerja, ngobrol asik lah pokoknya, sambil rokok, nyemil, nyeruput kopinya sedikit-sedikit gitu. Dipanggil oleh Pak Bos. Kira-kira ntar dulu gitu kah? Pak Bos ini yang manggil ini. Ntar Pak, sebatang ngabisin. Ya, nunggu kopi habis gitu kan? Biasanya sami'na wa ata'na, saya datang segera. Tapi maaf, hayya 'alas shalah itu. Ngabisin sebatang apa langsung? Kalau dipanggil Pak Bos bersegera, dipanggil hayya 'alas shalah, ternyata masih kedodoran, ini terbukti prediksi Nabi sudah masuk ini, Pak. Sudah ada ini. Lebih mencintai manusia dibandingkan penciptanya. Tapi kadang-kadang tidak seperti itu juga. Ada cerita begini, seorang santri, ceritanya ya santri pesantren tradisional, dengar hayya 'alas shalah, masih tetap saja main-main, ngobrol gitu, sampai rampung adzan. Bahkan sampai adzan sudah lewat 5 menit masih suwantai. Tapi begitu dengan itu kiainya kurtak gitu. Setelah sholat, Pak Yainya kemudian tanya, kalian ini gimana? Mendengar gitu saja suaraku. Tapi kalau sama Pak Yai, gitu, ndak kabur, ditempeleng, Pak. Ditakzir langsung. Urusannya repot kalau sama Pak Yai. Sama Allah gampang. Nah, mari, mana yang kira-kira lekat dengan kita 5 prediksi Nabi ini? Setidaknya saya sampaikan apa yang diprediksikan Nabi ini, kita bisa bercermin dan berkaca. Kalau ternyata kita masuk, ya ayo kita perbaiki diri. Kalau ternyata kita tidak masuk, alhamdulillah, bertahanlah di situ. 1, tetap eling akhirat, tetap eling mati, tetap eling kuburan, tetap eling hisab, dan yang terakhir tetap eling pencipta. Ingat
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini yang lebih kuat untuk kita ingat, subhanallah, kita lepas dari jerat prediksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Semoga bermanfaat, berbarokah bagi saya dan kita semuanya, sehingga kita bersama-sama semakin lebih baik untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.